teman-teman semua, selamat datang di Notuisia Podcast. Seperti yang sudah kalian lihat pada poster-poster sebelumnya, pada unggahan-unggahan status WA saya, kalian sudah tahu bahwa kita kali ini akan membicarakan tentang teknologi informasi dan juga dampaknya untuk saat ini. Oke, mungkin podcast kali ini saya hanya sendirian karena sebenarnya saya berdua harusnya dengan teman saya, tapi teman saya tidak mau. Jadi ya kita bahas sendiri saja. Pembahasan kali ini akan kita bagi dalam beberapa bagian. Jadi langsung simak saja podcast Notuisia dengan topik teknologi informasi dan dampaknya saat ini. Oke, bagian pertama kita akan kasih gambaran dulu nih tentang latar belakang teknologi informasi dan mungkin juga nanti kita akan membahas sedikit tentang pengertiannya. Pengertian teknologi informasi dewasa ini, kehidupan sehari-hari yang kita jalani tentu tidak lepas dengan teknologi informasi. Mulai dari kita bangun tidur hingga kita mau tidur lagi, teknologi informasi telah mengambil perannya. Misalnya nih, bangun tidur biasanya kita kan langsung mencari gawai pintar atau smartphone untuk sekedar ngecek apakah ada notif pesan masuk atau mungkin ngecek classroom apakah ada tugas baru lagi dari kampus. Nah, kemudian akan berangkat tidur, kita lagi-lagi berhubungan dengan yang namanya smartphone. Apalagi kalau bukan masang alarm agar bisa bangun lebih awal. Itulah salah satu contoh kecil bagaimana peran teknologi informasi ini hadir di kehidupan sehari-hari kita. Akan tetapi, sebenarnya apa yang dimaksud dengan teknologi informasi itu sendiri? Apakah serangkaian kejadian di awal tadi merupakan bagian dari teknologi informasi? Mari kita simak ulasan berikut. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2022, tahun 2002 maksud saya, tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan sekaligus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi sendiri itu dapat diartikan sebagai cara atau metode juga produk yang dihasilkan dari pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan kelangsungan mutu kehidupan manusia. Nah, teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris sering dikenal dengan istilah Information Technology atau disingkat IT merupakan istilah yang umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, serta menyebarkan informasi. Teknologi informasi ini menggabungkan komputasi dan juga komunikasi berkecepatan tinggi atas data, suara, dan juga video. Nah, contoh sederhana nih dari teknologi informasi yang sering kita jumpai diantaranya adalah komputer pribadi, smartphone, peralatan rumah tangga elektronik, dan lain-lain. Akan tetapi, secara implisit dan eksplisit, teknologi informasi tidak hanya berupa teknologi komputer, namun juga mencakup teknologi komunikasi. Sehingga dengan kata lain, yang disebut sebagai teknologi informasi adalah gabungan dari teknologi komputer dan juga komunikasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian 2, yaitu macam-macam teknologi informasi. Nah, setelah tadi kita tahu apa itu pengertian dari teknologi informasi, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai macam-macam teknologi informasi. Nah, jenis dan macam teknologi informasi itu banyak sekali. Bahkan kegunaan setiap alatnya pun berbeda-beda. Segala macam teknologi informasi tersebut tentunya sangat membantu pekerjaan sehari-hari kita. Nah, hampir seluruh aspek kehidupan kita sedikit banyak ditopang oleh kemajuan teknologi informasi maupun komunikasi. Pertama, tentu kita sudah tidak asing dengan sebuah benda bernama komputer. Sebuah perangkat keras yang dipakai untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan. Nah, dahulunya kata komputer itu digunakan untuk menggambarkan seseorang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika. Akan tetapi, arti ini kemudian bergeser kepada mesin yang kita kenal sekarang ini, yakni komputer. Pada zaman sekarang ini, hampir setiap orang pasti memiliki sebuah komputer pribadi atau biasa dikenal dengan PC, personal computer. Diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1980 oleh almarhum Eddie Liu, yakni seorang pendiri Dragon Computer dan Communication. Personal komputer ini sedikit banyak telah membantu pekerjaan-pekerjaan di era digital ini atau sekedar menjadi sebuah perangkat hiburan oleh beberapa orang. Pekerjaan seperti mendesain, edit video, hingga menulis buku dapat dikerjakan dengan sebuah alat yang bernama komputer.
Untuk beberapa orang yang menggunakan sebagai media hiburan, komputer dapat digunakan juga untuk bermain games ataupun menonton film, bahkan sekedar untuk memutar lagu. Nah, meskipun yang terakhir ini sudah jarang dilakukan ya oleh orang-orang luas karena benda bernama smartphone. Smartphone atau dalam bahasa Indonesia disebut gawai pintar merupakan sebuah piranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis. Perbedaan mendasar antara gawai pintar atau smartphone dengan komputer ini terletak pada ukurannya yang kecil atau jauh lebih kecil daripada komputer itu sendiri. Gawai pintar juga merupakan hasil alat elektronik dari pembaharuan teknologi sebelumnya, yakni telepon. Tentu kalian sudah tidak asing dong dengan yang namanya telepon. Nah, zaman sekarang ini hampir semua orang di belahan dunia pasti memiliki sebuah gawai pintar. Bahkan teman saya saja memiliki 2 buah gawai pintar sekaligus, padahal dua-duanya tidak ada yang ngecat. Kemajuan teknologi benar-benar mempengaruhi kebiasaan orang di lingkungan sosialnya. Sekarang ini lebih mudah kita menjumpai orang bermain dengan gawai pintar daripada berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Kejadian semacam ini tidak hanya terjadi di dalam sebuah tongkrongan kecil saja. Sudah banyak kita saksikan ketika dalam sebuah pertemuan yang besar atau sebuah pertemuan di mana ada komunikasi dua arah, akan kita jumpai orang-orang yang sibuk dengan gawainya. Bahkan mungkin hanya sekedar scroll Instagram mungkin ya. Namun itulah hal yang memang terjadi sekarang ini. Kemajuan teknologi memang nampak menjanjikan, akan tetapi tak melulu selalu kemajuan itu soal positifnya saja, bukan? Lalu kita sudah sampai di bagian 3, di mana teknologi informasi itu sendiri menciptakan peluang-peluang kerja baru. Nah, seperti yang telah saya singgung sebelumnya, bahwa teknologi informasi ini selain menghasilkan sebuah alat atau piranti keras, teknologi informasi juga menciptakan sebuah peluang kerja baru yang sebelumnya mungkin belum pernah ada. Dahulu, mungkin hanya segelintir profesi yang ditawarkan oleh bidang teknologi informasi. Maka, sekarang ini ada begitu banyak pilihan yang dapat kalian semua ambil. Di bagian pertama, ada yang bernama web developer, yakni sebuah pekerjaan yang bertugas membuat dan mengembangkan sebuah website. Nah, sebenarnya secara garis besar, tanggung jawab seorang web developer adalah menghasilkan sebuah website atau aplikasi. Contohnya, seperti kotak pencarian, tombol menu, dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan dari web developer dipekerjakan oleh perusahaan khusus dalam pengembangan perangkat lunak TI. Namun, ada juga nih yang bekerja sebagai freelancer, sehingga mereka tidak terikat dengan suatu perusahaan, melainkan dengan klien. Lalu yang kedua, ada yang bernama hardware engineer. Nah, berbeda dengan web developer yang berfokus pada perangkat lunak, sesuai dengan namanya, hardware engineer bertanggung jawab pada pemeliharaan perangkat keras yang digunakan. Hardware engineer sendiri merupakan sebuah posisi pekerjaan yang mengkonfigurasikan beragam perangkat keras komputer tentunya, serta tata letak perangkat komputer yang akan digunakan. Jenis pekerjaan ini biasanya berkaitan dengan industri, militer, komersil, hingga penggunaan komputer ilmiah. Sehingga tidak heran jika pekerjaan ini berada di lini depan perusahaan, karena perangkat bisa dipakai atau tidaknya tentu dari hasil pekerjaan sang hardware engineer itu sendiri. Contoh pekerjaannya pun bermacam-macam, seperti ahli perangkat desain, perangkat keras, ahli jaringan, senior ahli perangkat keras, dan masih banyak macam lainnya. Nah, meskipun jenis pekerjaan ini kurang tenar, namun posisi ini memiliki prospek masa depan yang cukup meyakinkan, mengingat perkembangan teknologi di masa depan yang mendatang. Oke, sekarang kita akan bergeser ke dampak teknologi informasi. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa perkembangan teknologi informasi itu sedikit banyak juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial kita. Dan tentu saja perkembangannya membawa sisi baik dan buruk seperti halnya dua sisi mata uang logam. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai sisi baik dari perkembangan teknologi informasi tersebut. Kita ambil contoh dalam bidang pendidikan terlebih dahulu. Saya atau kalian mungkin mengalami yang namanya sekolah daring atau sekolah online. Kejadian tersebut juga sempat saya alami ketika masa perkuliahan menuju semester 2, di mana waktu itu sedang terjadi
pandemi di Indonesia karena virus corona. Saya masih ingat betul kepanikan yang terjadi di sekitar saya mendengar kabar tersebut. Segala aktivitas kemudian dilakukan dari rumah. Bahkan para pekerja di kantor pun merasakan hal yang sama, yaitu work from home atau bekerja dari rumah. Kemudian singkatnya, selama beberapa semester kampus saya mengambil kebijakan dengan menerapkan sistem belajar online dari rumah. Sehingga perkuliahan dilakukan melalui dunia maya berbasis aplikasi meeting online. Kejadian tersebut dapat menjadi contoh bahwa teknologi informasi ini telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Misalnya, yang saat kita rasakan adalah dari ruang kelas ke mobilitas, yakni pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Kemudian dari kertas ke media online. Jadi kalau dahulu kita UTS menggunakan paper atau kertas, sekarang UTS dapat dikerjakan dari rumah, kemudian dikumpulkan ke media-media online seperti Classroom atau bahkan Instagram. Nah, kemudian kita akan bergeser sedikit ke bagian transaksi secara online. Sekarang ini siapa yang tidak mengenal belanja online? Ketika membeli barang, dahulu kita harus bertemu dengan sang penjual itu sendiri. Lalu, bagaimana jika barang yang kita inginkan ini dijual hanya di luar negeri saja? Teknologi informasi menjawab hal tersebut dengan e-commerce. Tentu kalian sudah hafal nama-nama besar e-commerce di luar sana, atau tanggal-tanggal cantik seperti 11.11 dan lain-lain. Seiring perkembangannya, aktivitas jual beli sedikit bergeser. Sekarang ini kita tidak lagi repot-repot harus pergi ke sebuah toko atau mall untuk membeli sebuah barang yang kita inginkan. Sekarang ini kita tinggal buka Gawai Pintar, lalu klik layar sana sini, kemudian beres. Barang yang kita inginkan akan diantar ke rumah kita. Oke, sekarang kita akan bergeser ke sisi buruk dari teknologi informasi itu sendiri. Nah, sampai saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan telah mengantarkan masyarakat menuju babak baru, yaitu memanfaatkan peralatan-peralatan yang merupakan hasil dari teknologi. Penggunaan tenaga manusia yang semakin hari semakin kecil volumenya seringkali menyebabkan orang kehilangan pekerjaannya karena tugasnya telah berganti atau tergantikan oleh peralatan mesin. Sebagai sarana penyampaian informasi dan komunikasi, komputer bisa dipakai sebagai sarana berinternetan. Nah, lewat internet ini, orang-orang sekarang mulai bisa mencari berbagai macam informasi dan juga berkomunikasi. Nah, lebih dari itu, internet sendiri yang merupakan produk dari teknologi informasi juga memiliki sisi buruk. Yang pertama, anak lebih menghabiskan waktu untuk menonton tayangan-tayangan di internet seperti di aplikasi YouTube ataupun hanya sekedar bermain media sosial, sehingga anak akan kehilangan kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat lain atau bersosialisasi karena mereka hanya fokus dengan kejadian-kejadian di internet. Adanya pelanggaran hak cipta. Nah, ini biasanya itu dirasakan oleh para pekerja-pekerja digital, pekerja seni-seni digital yang menaruh kontennya atau produknya di internet. Lalu ada juga kejahatan di internet seperti cyberbullying yang saat ini kerap kali terjadi di internet, pertebaran di internet, berita-berita tentang cyberbullying atau bahkan pembajakan secara digital seperti web-web. Oke, lalu lanjut lagi. Yang kemudian tadi setelah pembajakan di internet, lalu ada juga tentang penyebaran virus komputer. Penyebaran virus komputer dahulu mungkin bisa melalui flash disk sehingga ditancapkan ke laptop komputer kalian dan virusnya akan menyebar ketika kita membuka program yang telah dijejali sebuah virus. Namun kali ini penyebaran virus menjadi lebih mudah dilakukan karena dengan adanya internet. Jadi ketika kita membuka sebuah website, ketika sedang mengklik atau sekedar mengunduh berkas dari internet, dan ketika kita menginstal berkas tersebut, program tersebut telah diinstal sebuah virus. Oke, selain penyebaran virus melalui internet, di internet ini juga marak adanya penyebaran pornografi ataupun perjudian dan juga penipuan. Banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang terjadi di internet belakangan ini. Seperti penipuan, ada salah satu teman saya yang mengalami sebuah penipuan karena membeli sebuah barang di e-commerce. Barang yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan deskripsi pada e-commerce itu sendiri. Lalu kemudian ada juga perjudian. Di internet sendiri, perjudian itu banyak macamnya.
Selain perjudian bola yang sekarang ini sedang marak dibicarakan, ada juga perjudian seperti bermain kartu atau gaple dan lain sebagainya. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai teknologi informasi dan juga dampaknya yang kita rasakan sekarang ini. Sebenarnya masih banyak sekali dampak-dampak negatif maupun positif dari perkembangan teknologi itu sendiri. Namun karena waktu kita sudah panjang, nanti durasinya juga panjang dan kalian juga malas nontonnya, mari kita akhiri podcast pada kesempatan kali ini. Selamat bertemu dan sampai jumpa.